Heboh Fuji bareng Jennifer Copen, Shiva Haju kok nggak di-tag? Ketika sebuah tag menjadi sorotan, bayangkan Anda sedang melihat unggahan foto sahabat-sahabat Anda tersenyum bersama dalam kebersamaan yang hangat. Namun ada satu hal yang janggal, nama Anda tak ada di sana. Tidak ada tanda, tidak ada mention. Seolah-olah kehadiran Anda tak diakui. Apa yang akan Anda rasakan? Hal inilah yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Fuji, Jennifer Copen, dan Shiva Haju baru saja mengabadikan momen bersama, tetapi satu hal yang mencolok. Fuji tak menandai akun Shiva Haju dalam unggahannya. Sekilas mungkin terlihat remeh, tetapi bagi warganet yang jeli, ini lebih dari sekadar lupa tag. Ini adalah bahan bakar untuk spekulasi yang membesar dalam hitungan jam. Isu perselisihan atau hanya salah paham? Beberapa warganet langsung menyuarakan dugaan konflik. Shiva kok nggak di-tag? Tulis seorang netizen. Yang lain menambahkan, foto bareng tapi nggak follow-followan, kenapa ya? Spekulasi pun berlanjut, seakan satu tindakan kecil ini cukup untuk menggambarkan hubungan Fuji dan Shiva yang tidak baik-baik saja. Namun, mari kita berpikir lebih jernih. Dalam dunia digital yang serba cepat ini, apakah benar sebuah tag menentukan kedekatan seseorang? Bisa jadi ini hanya kesalahan teknis, atau mungkin Fuji memang belum menyadari pentingnya gestur kecil ini bagi publik. Shiva Haju sendiri, sebagai sosok yang dikenal tenang dan elegan, tak mengeluarkan pernyataan apapun. Seperti biasa, ia membiarkan warganet berdebat sendiri tanpa harus turun tangan menjelaskan. Sikap ini justru semakin membuktikan kedewasaan dan profesionalismenya. Sebagai fans Shiva, tentu kita ingin melihatnya diperlakukan dengan adil. Namun, adil bukan berarti harus mencari siapa yang salah. Kita tidak perlu menyalakan api drama yang belum tentu ada. Alih-alih memperbesar isu ini, kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih dewasa. Mungkin ini saatnya kita bertanya, apakah yang kita lihat di media sosial selalu mencerminkan realitas? Atau justru kita yang terlalu cepat menarik kesimpulan? Shiva sudah menunjukkan ketenangannya. Mungkin kita pun harus belajar darinya. Iya, jadi sadar benar Fuji dan Shiva sedang dalam masalah, atau ini hanya perspektif yang terlalu dibesar-besarkan, atau mungkin di balik layar mereka sedang tertawa melihat Ketika sorotan lampu menyimpan sebuah misteri, bayangkan sebuah panggung megah, di mana sorotan lampu menyoroti para bintang muda yang tengah bersinar. Di antara gemerlap itu, tampak sosok Fuji, Verrell Bramasta, Jennifer Copen, Shiva Haju, dan El Rumi melangkah anggun, mengenakan koleksi terbaru dari sebuah brand fashion ternama. Tapi di balik keanggunan mereka, ada riak yang tak terlihat, ada spekulasi yang tak kunjung reda, dan ada skenario perjodohan yang terus dirancang oleh tangan-tangan warganet. Apakah ini sekadar kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Ketika foto menjadi bahan spekulasi, Kamis, 30 Januari 2025 menjadi hari yang mengguncang dunia maya. Fuji, sang selebgram dan aktris yang selalu menjadi pusat perhatian, mengunggah sebuah potret bersama Verrell Bramasta. Seolah menjadi kode terselubung, unggahan itu langsung memicu gelombang perjodohan dari para penggemarnya. Komentar demi komentar bermunculan. Ada yang mendukung, ada yang menggoda, dan tentu saja ada yang berspekulasi. Cocok banget nih, kapan nikah? Tulis seorang netizen. Yang lain menambahkan, fix, ini udah jodoh alam semesta. Namun bukan hanya Fuji dan Verrell yang menjadi bahan pembicaraan. Foto lain yang menampilkan Fuji bersama Jennifer Copen dan Shiva Haju juga sukses menarik perhatian. Seakan menguak tabir hubungan mereka yang sempat dirumorkan tidak akur, unggahan ini justru menunjukkan kehangatan persahabatan mereka. Tapi tunggu dulu, ada satu detail kecil yang tidak luput dari mata jeli warganet. Fuji tidak menandai akun Shiva Haju dalam unggahannya. Ini cukup untuk membuat isu lain mencuat. Apakah Fuji dan Shiva sedang dalam konflik? Komentar seperti, kenapa Shiva nggak di-tag dan mereka nggak follow-followan ya? Berseliweran di kolom komentar. Namun, sebagian lain justru mencoba meredakan suasana. Jangan goreng-goreng lagi deh, mereka akur kok. Tulis seorang netizen. Sebelumnya Jennifer Copen sempat menjadi sasaran kritik karena dianggap merebut Aisar Khaled dari Fuji. Tapi, foto yang memperlihatkan Fuji dan Jennifer dalam suasana akrab membantah semua dugaan itu. Seorang netizen pun menulis, "Stop hujat Mamari, Jennifer Copen, dan Fuji. Lihat mereka adem-adem aja, pertemanan mereka baik-baik aja."
Sebelum Syifa Haju resmi menjadi kekasih El Rumi, warganet sempat menjodohkan El dengan Fuji. Interaksi mereka yang tampak akrab di beberapa kesempatan seolah menjadi bahan bakar yang memperkuat teori tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, El dan Syifa justru semakin dekat, dan kini hubungan mereka tampak semakin serius. Di sisi lain, Fuji terus dikaitkan dengan Verrell Bramasta. Satu hal yang menarik, pola perjodohan ini tidak pernah berhenti. Fuji juga sempat dihubungkan dengan Aisar Khaled, yang justru awalnya menunjukkan ketertarikan padanya. Aisar, yang merupakan selebriti asal Malaysia, kini justru dituding hanya mencari pamor di Indonesia. Seakan tak ingin tinggal diam, penggemar pun berkomentar, yang kemarin pada berantem nih lihat akur semua. Biarkan takdir yang membawa mereka kemana. Doakan saja yang terbaik. Fenomena perjodohan selebriti antara fantasi dan realitas. Fenomena perjodohan selebriti oleh warganet bukanlah hal baru. Dr. Siti Aminah, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa fenomena ini lahir dari keterikatan emosional penggemar terhadap idolanya. Ketika publik melihat kedekatan dua selebriti, mereka cenderung menciptakan narasi sendiri. Ini adalah bentuk keterlibatan emosional yang dalam, di mana mereka ingin melihat idola mereka bahagia dan sesuai dengan harapan mereka, ujar Dr. Siti. Sementara itu, psikolog Dr. Hendro Prakoso menambahkan bahwa perjodohan ini juga merupakan refleksi dari bagaimana media sosial membentuk persepsi hubungan. Yang terlihat di media sosial hanyalah potongan kecil dari kehidupan nyata. Namun, karena akses yang mudah dan keterlibatan publik yang tinggi, orang-orang cenderung menganggapnya sebagai realitas yang utuh, jelasnya. Namun, apakah kita benar-benar mengenal mereka di luar layar? Akhir dari sebuah narasi atau justru awal yang baru? Dunia hiburan memang penuh dengan drama, spekulasi, dan kisah yang selalu menarik untuk diikuti. Tapi satu hal yang pasti, di balik setiap unggahan, ada manusia nyata dengan cerita dan perasaannya sendiri. Sebagai penonton, kita bisa menikmati hiburan tanpa harus terlalu larut dalam narasi yang kita ciptakan sendiri. Mungkin, alih-alih menjodohkan, kita bisa lebih menghargai karya dan perjalanan mereka sebagai individu. Karena pada akhirnya, siapa yang tahu kemana takdir akan membawa mereka? Atau mungkin justru kita yang tidak siap menerima kenyataan?